Kita mau berharap mereka bisa apa? Bisa speaking sampai mampus? Kagak kan? Yang penting mereka cinta belajar. Kita ngejarnya ada lifelong learner gitu. Saya bilang, emang term anak soleh itu bener ya? Bukannya anak itu pada dasarnya tanda kutip tidak soleh ya? Jangan kita merasa it's not perfect yet, terus kita ingin bikin lebih perfect lagi gitu kan. Dan memang Nadiem Makarim tuh kalau dipikir-pikir dia pinginnya udah bener sih gitu ya. Pinginnya udah bener. Jadi niatnya tuh udah bagus banget gitu. Di sisi lain ingin anaknya di pembaca gitu ya nggak sih? Tapi di rumah main gadget gitu kan. Kayaknya at the end of the day mau sebagus apapun sekolah ya, kalau di rumahnya fail agak susah banget gitu. Hai teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita sekarang kedatangan tamu, beliau ngetop banget, apalagi di YouTube, khususnya yang berkaitan dengan parenting. Beliau punya anak, usianya 11 tahun ya, Kang ya, sudah menulis 40 buku, very inspiring, more interestingly, homeschooling. Nanti kita akan gali kenapa homeschooling, what happened. Beliau adalah Kang Aryo Muhammad ya? Betul. Kang Aryo Muhammad. Beliau juga adalah founder dari Edufik. Edufik ini adalah startup pendidikan keluarga muslim ya. Turun, Kang Aryo sudah datang. Sama-sama. Senang sekali bisa ketemu dengan Mas Syauki. Kang Syauki ya. Kang Syauki. Bandung pisan. Kang Aryo, boleh sharing dulu nggak sih background pendidikan, kemudian how you get there sampai pada akhirnya punya specific interest in education, tapi mungkin background kuliah dulu seperti itu. Saya selalu percaya bahwa ini klasik ya, pendidikan bisa mengubah banyak hal. Jadi saya lahir di daerah yang sangat terpencil, kebetulan lahir di Halmahera Utara di Provinsi Maluku Utara. Waktu itu belum jadi provinsi ya, listrik pun nggak ada. Jadi zaman saya kecil dulu belajarnya pakai lampu minyak yang kalau kita belajar besok paginya hidungnya hitam. Kenyamanan ya. Wow. Jadi lahir di tempat seperti itu di mana sekolahnya gurunya cuma satu dan seterusnya. Jadi memang nggak ada mimpi sama sekali untuk bisa studi sampai S2, S3 dan seterusnya. Cuman memang saya beruntung karena dibesarkan dengan ayah dan ibu yang concern dengan dunia pendidikan. Ibu saya adalah seorang guru, saya PNS di Kementerian Penerangan ya zaman dulu. Karena ada Menteri Penerangan. Harmoko, betul. Zamannya Soeharto dulu Harmoko. Nah, saya besar di sana, saya anak 6 dari 6 bersaudara. Lalu kemudian mengalami fase perang Sara ya, Islam Kristen. Jadi waktu itu perangnya hampir 2 tahun lah. Yang pertama Islam dan Kristen dulu, lalu kemudian antar suku. Kebetulan suku saya, kalau yang belajar sejarah di wilayah timur Indonesia ada Ternate Tidore. Waktu itu sempat perang juga di tahun 99-2000 dan melibatkan suku saya. Suku saya namanya suku Makeang gitu. Yang kita gabung di kubu Tidore. Jadi memang selama perjalanan kerusuhan itu yang akhirnya membuat saya pindah dari tempat terpencil itu ke ibu kota provinsi. Waktu itu baru pemekaran tahun 99 dari Maluku yang sebelumnya provinsi Maluku jadi provinsi Maluku Utara. Nah, karena saya akhirnya tinggal di ibu kota provinsi, akhirnya saya tahu cara buka kamus bahasa Inggris. I have a better education experience lah. Akhirnya setelah pindah ke sana. Nah, dari situ mungkin setelah ngerasain sekolah di Ternate, karena waktu itu tinggal di Ternate, saya mulai ngerasain bahwa ternyata bisa lah kita S1 di luar. Akhirnya saya melanjutkan pendidikan S1 di Jogja. Waktu itu sebenarnya pengen jadi dokter ya. Okay. Jadi karena sering banget mewakili Maluku Utara waktu SMA di tingkat nasional dan selalu kalah gitu. Misalnya kalah sama anak SMA 3 Bandung, SMA 1 Bogor gitu ya. Lalu kemudian yang di Surabaya dia SMA 5 Surabaya. Terus saya ngerasa gitu, kenapa saya nggak pernah perform nationally gitu. Ternyata kita begitu ketinggalan jauh gitu. Kalau sekarang orang di daerah di Jawa merasa ketinggalan dari Jakarta, zaman saya dulu ngerasa orang timur begitu jauh sekali tertinggalnya. Akhirnya ketika masuk S1 pinginnya di kampus-kampus top kan. Waktu itu PMDK di beberapa kampus mau nyoba tapi ternyata nggak berhasil. Akhirnya saya ended up di kampus swasta gitu di Muhammadiyah Jogja dan studi teknik sipil karena secara nggak sengaja gitu. Jadi awalnya pilihan pertamanya dokter gitu. Pilihan keduanya apa ya? Ya udah deh taruh teknik sipil. Nah, qadarullah ketika
semester 3 itu saya pingin banget jadi peneliti dan dosen karena saya suka banget dengan dunia penelitian, terutama dunia bencana. Jadi karena saya lahir dari gempa, itu adalah kehidupan saya dari sejak kecil. Di Maluku Utara adalah tempat gempa, sehingga dari semester 3 saya udah berniat untuk bakalan riset soal bencana gitu. Semua riset-riset saya selama S1 itu banyak berkutat soal bencana. Akhirnya ketika saya semester 3 pingin S2, pokoknya S2-nya harus di luar negeri. Terus pas semester 7, karena saya lulusnya 7 semester, kemudian dapat beasiswa S2 ke Taiwan. Lalu kemudian habis dari Taiwan ya karena mikirnya jadi dosen dan peneliti, dan continue my PhD in the UK gitu. Ketemu Kang Yorga di sana dan ketemu beberapa kolega di sana. Nah, karena pengen jadi peneliti dan dosen gitu ya, dapat beasiswanya juga dari jalur Dikbud gitu ya, pulang jadi dosen gitu. Nah, tapi di tengah perjalanan ternyata karena waktu itu sebelum saya berangkat ke Inggris jadi dosen di kampus swasta, lalu ketika saya pulang waktu itu saya pingin pindah, dan karena kampusnya udah mau bangkrut waktu itu ya kasusnya, lalu kemudian saya pingin pindah dan tidak mendapatkan izin secara birokrasi, hanya saya bakar kapal tuh, udahlah menyerah jadi dosen saja gitu ya. Di saat yang bersamaan ini sebagai penutup pengantar, waktu itu karena saya bukan berhasil sih, saya berhasil menciptakan kultur literasi yang solid di rumah. Jadi kebetulan anak-anak kami suka banget membaca gitu ya. Di Liang tuh bisa baca 365 buku setahun gitu kan. Akhirnya karena melihat balik ke Indonesia dan melihat anak-anak Indonesia yang pertama mereka gak suka baca, kedua habisin waktunya di gadget, ketiga kalau nanya selalu gak jawab gitu ya, mingkem gitu atau bingung. Angkat tangan, gak ada yang mau angkat tangan. Iya, gak ada yang angkat tangan gitu. Itu gak cuma terjadi di dunia kampus, bahkan ketika anak kecil pun seperti itu. Atau yang paling mudah kita perhatikan adalah anak-anak usia 5 tahun, itu biasanya mereka masih cerewet lah, masih ditanya apa cita-citanya masih mau jawab. Tapi kalau udah kelas 6 SD itu biasanya mingkem, gak mau jawab sama sekali. Nah, keresahan itu akhirnya bikin saya bangun komunitas. Jadi di awal pertama ketika pulang dan tidak bisa melanjutkan karir sebagai dosen, saya bikin komunitas. Komunitasnya adalah komunitas literasi. Komunitas ini tujuannya gimana caranya saya bisa bangun semangat untuk membaca di lingkungan keluarga, terutama keluarga muslim Indonesia. Nah, akhirnya komunitas literasi ini kita bikinlah kelas-kelas seru, kelas creative writing and storytelling. Kita bikin kelas English yang basicnya adalah storytelling. Kita bikin Arabic for Quran yang basicnya adalah storytelling. Akhirnya dari komunitas ini awalnya berdiri kok awalnya cuma 300 members, parents, tiba-tiba jadi 3.000, tiba-tiba jadi 10.000 in 3 months, tiba-tiba jadi 15.000. Kaget kan? Ini kenapa jadi gede banget gitu. Jadi ternyata yang concern ke betul, hal itu banyak juga sekali ya. gitu. Akhirnya karena akhirnya berkembang pesat, saya bilang, waduh kayaknya kita nggak bisa nih cuman mengandalkan terima kasih kepada volunteer gitu. Mau nggak mau komunitas ini saya harus bentuk menjadi sebuah bisnis gitu. Okay. Lahirlah Edufik. Jadi kalau ditanya saya terjun ke bisnis, waktu itu saya masih sempat kerja di BRIN ya beberapa saat, 1 tahun. Bahkan ada kesempatan untuk jadi P3K juga di BRIN. Tapi akhirnya saya tidak melanjutkan karena konsentrasi saya setelah komunitas itu jadi dan berkembang menjadi bisnis itu sangat tersita. Akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan semua karir saya yang udah saya bangun 10 tahun terakhir ke dunia pendidikan in general begitu. Sebetulnya sebelum ngomongin tentang Deliang nih di rumah seperti apa, kita ngomongin dulu tentang topik literasi. Karena kan sebetulnya Deliang menjadi Deliang saat ini karena budaya literasi yang dibangun ya di keluarga. Betul. Sebetulnya apa sih tantangan literasi? Jadi secara umum kalau di Indonesia atau bahkan di dunia secara umum ya, menurutku adalah yang paling menjadi concern saat ini adalah orang merasa bahwa untuk cinta dengan buku itu seperti kita belajar gitu. Jadi orang kalau mau baca buku tuh kayak orang belajar, bukan sebagai source of entertaining for themselves gitu. Padahal sebenarnya buku tuh kan bisa menjadi ruang-ruang penghibur bagi kita kan. Betul. Jadi tantangan yang pertama yang kita hadapi adalah mindset di keluarga, terutama keluarga di Indonesia itu belum merasa bahwa buku itu sebenarnya bisa jadi sumber untuk menghibur siapapun gitu, terutama anak-anak ya. Kemudian yang kedua, kita sekarang ngalamin gadget ya, kayak kita lihat data kayak 6 jam rata-rata anak Indonesia itu menghabiskan 6 jam sekarang datanya. Dan naik terus ya. That's a lot. Iya, dan naik terus ya. Kan kalau rekomendasi para dokter anak kan cuma 2 jam ya. Nah, sekarang 6 jam dan itu naik terus tiap tahun gitu. 6 jam orang menghabiskan waktu di gadget. Itu rata-rata. Ada yang kalau kayak ada kasus di rumah sakit di Bogor itu 30% masalah anak yang terjadi di rumah sakit tersebut itu karena ketagihan gadget gitu. Jadi memang kultur teknologi itu ternyata kemajuan teknologi tidak berimbang dengan cara kita treatment penggunaan teknologi di keluarga, dan itu mempengaruhi sekali penggunaan atau kecintaan orang-orang terhadap literasi ya. Ya belum yang lain-lain ya. Kalau menurut saya sih itu 2 hal, mindset dan pengembangan teknologi. Ngomongin tentang
proses belajar. Nah, sebetulnya dengan sekarang gadget, YouTube misalnya ya, Betul. bisa nggak sih menggantikan buku? Nah, that's interesting. Menurutku begini ya, kalau saya beranggapan bahwa kebiasaan berpikir itu tetap signifikan penting, dan itu biasanya dibangun dari ruang-ruang kita membaca dunia literasi gitu. Kalau di YouTube kan biasanya kita Pasif, dijejali dengan informasi kan, kita tidak diajak untuk berpikir ya. Jadi menurutku yang perlu kita perhatikan adalah kebiasaan untuk berpikir itu adalah kebutuhan dasar manusia gitu. Kalau misalnya anak-anak kita cuman dijejali dengan teknologi untuk solving specific things that they are doing right now atau they are facing right now, maka mereka tidak terbiasa untuk berpikir. Yes, berpikirnya, tapi berpikir dibantu dengan alat. Padahal kita penting banget untuk memberikan ruang-ruang kepada mereka untuk berpikir. Kayak misalnya kita ngomongin soal prinsip orang-orang supaya kreatif deh. Orang untuk bikin kreatif aja mereka harus sering-sering melamun kan sebenarnya, theoretically. Dan dunia melamun itu bisa kita dapatkan dari kesendirian kita membaca, berpikir apa yang kita baca. Jadi menurutku lebih ke sana. Jadi gimana caranya ruang berpikir itu tetap kita pelihara dan kita gali, di saat yang bersamaan teknologi menjadi pendukung proses belajar. Apalagi sekarang gila-gilaan kan ChatGPT dan seterusnya. Karena beberapa kawan saya bilang, Ki, aku kalau baca buku mudah mengantuk. Dia bilang begitu kan. Oh, saya bukan. Terus ada juga yang lebih, saya bukan pembaca. Bukan pembaca. Ada advance-nya, ada alasannya. Oh, saya ini tipe auditorial. Saya tipe kinestetik nih, bukan seorang visual. Terus akhirnya saya bilang, kebetulan karena saya Muslim, saya bilang ayat pertama yang turun apa? Iqra, membaca. Kamu bilang kamu kinestetik, kamu bilang kamu auditorial. Rasulullah tuh punya the best excuse not to read. Apa coba? Ketika malaikat Jibril, bacalah. Jawabannya kan, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril, I don't care. Iqra, kan begitu. Sampai 5 kali saya bilang. Jadi no reason we can read, we have to, karena itu part of berpikir. Tapi ternyata meskipun they know, ketika belum menjadi mindset, ini yang sulit sekali. Akhirnya, tapi aku nonton YouTube-nya kok. Akhirnya begitu kan. Akhirnya kita jadi berpikir, apakah cukup ya YouTube ini menggantikan buku begitu. Saya nggak tahu ya perkembangan teknologi ke depan seperti apa, sekuat apa gitu. Tapi menurut saya ruang-ruang berpikir lewat buku tuh tetap berbeda gitu dibanding dengan kita belajar di classroom, bahkan di video dan seterusnya. Apalagi di anak-anak sih. Apalagi di anak-anak, karena kan kita lagi ngajarin basic berpikir gitu. Kalau di semasa kecil aja mereka tidak diajarin untuk berpikir gitu. Pas gede apa kabarnya gitu. Hanya datanglah alasan-alasan advance tadi dan seterusnya. Betul. Karena YouTube itu kita mikir nggak mikir, detiknya nyala terus kan. Baca buku kalau kita berhenti berpikir, we stop reading. Correct. I see. Itu penting banget. Terus, nah budaya literasi ini kan mindset. Gimana diterapkan sampai akhirnya Deliang punya kecintaan dan kekuatan literasi yang sebegitu baik? Jadi kalau kita buka buku Tarbiyatul Aulad, pendidikan keluarga dalam Islam itu kan rule pertama adalah keteladanan ya. Jadi memang makanya kenapa kayak kita ngomongin soal cari pasangan aja, kita ngomongin besarin anak aja harus dimulai dari sebelum cari pasangan kan. Jadi menurutku orang tua itu menjadi pintu pertama untuk anak-anak melakukan apapun, termasuk kultur literasi. Jadi memang mau nggak mau ayah dan ibu mereka itu harus terbiasa membaca. Kayak banyak para ibu atau para ayah sering nanya, tapi saya dan istri saya nggak suka membaca, gimana? Bisa kamu memang menumbuhkan kecintaan pada anak, tapi tidak akan sesolid ketika orang tua tidak kasih contoh. Jadi memang yang pertama adalah kita mulai dari pembiasaan itu gitu, pembiasaan membaca ya. Kalau sekarang kan orang tua udah banyak gerakannya ya, membaca dari dini itu kan udah banyak banget ya, udah subur dibanding 1-2 dekade yang lalu. Jadi memang di rumah kami selain kebiasaan membaca itu adalah basic parenting yang kami kembangkan di rumah adalah storytelling gitu, bercerita gitu. Bercerita. Jadi kuncinya ada di situ ya. Dan buku tuh kan jadi sumber bercerita kan sebenarnya. Jadi gimana nge-connecting literasi, membaca dan bercerita ini? Betul. Jadi yang pertama adalah kami memulai segala sesuatu dengan mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak. Contoh kecil adalah dari pertama mereka bangun tidur, itu biasanya kami tanda kutip waktu mereka kecil mewajibkan mereka menceritakan mimpi mereka. Jadi kayak bukunya Deliang yang novel yang diterbitin sama Gramedia itu lahir dari mimpinya dia gitu. Karena mimpinya dia dan menarik. Jadi kami terbiasa dari kecil anak tuh suka ngajak mereka bercerita mimpi. Karena dari mimpi saja udah didengarkan, apalagi yang lain gitu ya. Nah kemudian dari cerita-cerita mereka yang seru itu, kami kenalkan dengan membacakan buku kepada mereka. Kayak misalnya yang paling ekstrim tuh mungkin anak kedua kami ya. Karena waktu itu kami udah di UK, jadi anak kedua kami itu dibacakan buku dari 7 hari. Kebetulan di UK itu kan dikasih hadiah ya. Kasih hadiah buku namanya baby book.
Saya juga baru tahu kalau ada namanya baby book waktu zaman itu. 7 hari udah dibacain buku. Dibacain buku dan percaya atau enggak, kan waktu itu kan saya Have you ever thought, masa sih yang 7 hari baca? Ngapain sih gitu kan, Nah, makanya useless gitu kan. Jadi pertama kali dapat buku itu, saya bilang masa sih anak 7 hari bisa baca? She read the book. Jadi caranya adalah ada namanya buku kontras hitam putih, karena usia 7 hari itu mereka udah lihat kontras hitam putih ya. Terus di buku itu akan diperlihatkan ada lambang ataupun ekspresi, senyum, sedih. Jadi kalau kita lagi naruh bacain dia, itu dia bisa senyum, bisa marah, bisa ketawa berdasarkan ekspresi dari buku yang kita taruh. Itu dari situ baru saya tahu, oh bayi bisa baca buku. Nah, gara-gara itu, karena dia baca dari awal, 1-2 bulan itu dia kalau kemana-mana kita cuma kasih buku. Jadi kalau ada dia nangis, dia pegang buku tuh udah selesai. Gak dikasih gadget gitu ya? Gak dikasih gadget gitu. Jadi obatnya buku gitu. Akhirnya tumbuh, dia bisa membaca hanya usia 4 tahun tanpa kita ngajarin, karena memang udah dikenalin buku kan jadinya. Jadi memang kebiasaan, lalu kemudian kita coba kenalkan storytelling, kita akhirnya bacain buku. Jadi ada salah satu kebiasaan di rumah yang anak-anak paling suka, ya itu dengerin kita bacain buku, dan mereka dengerin rame-rame. Anak saya yang bungsu tuh sampai sekarang dia suka denger baca buku apapun yang aku baca. Kayak misalnya saya kan lagi baca buku biografinya Michelle Obama ya, Becoming judulnya. Disuruh aku baca gitu walaupun dia nggak ngerti gitu ya, tapi juga didengerin gitu. Jadi nggak ada masalah kalau kita. Jadi kita baca sambil keras-keras dong bacanya. Betul keras-keras, ekspresif, teriak-teriak kadang-kadang gitu. Karena saya orang Maluku ya, saya diuntungkan dengan ekspresif itu lumayan membantu ya. Sih. Nah, anak-anak ini pernah nggak sih tergoda selevel Kang Aryo untuk misalnya ngasih gadget deh gitu? Atau pernah nggak sih anak-anak demanding orang lain main gadget, aku mau main gadget juga dong gitu? Kami belum pernah ngalamin itu. Wow, amazing. Kami belum pernah, tapi ya kayak mungkin tadi sedikit cerita sama Kang Syauki ya soal kultur di keluarga Kang Syauki tadi, bahwa kami tuh menurut kami bisa menyediakan sumber hiburan non gadget. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi sebenarnya kendala orang tua tuh sebenarnya karena mereka menganggap anak-anak itu cuma terhibur oleh gadget. Padahal kan tadi Kang Sauki bilang anaknya bisa lari-lari ya. Jadi di rumah itu memang dari mereka kecil banget kita udah biasain supaya ada sumber hiburan non gadget. Ya akhirnya sering banget ngeprint ratusan lembar buat mereka menggambar. Gunting itu disediain dari gunting anak-anak sampai gunting orang dewasa. Pokoknya udahlah, gak usah berharap rumah rapi dan seterusnya ya, karena konteks seperti itu. Jadi gimana caranya ruang-ruang hiburan itu disediakan. Kayak tadi Kang Sauki cerita kan, kalau anak nonton kan mereka tahannya cuma berapa menit ya. Tapi anak lain belum tentu mereka bisa nonton lama kan, karena memang sudah dari kecil dibiasakan untuk memberikan ruang hiburan atau opsi hiburan di luar gadget. Itu yang lebih penting sih sebenarnya. Dan semakin lambat kita memulai kebiasaan itu, semakin sulit. Makin sulit ya. Makin sulit. Jadi kan kalau misalnya usia 7 tahun lebih sulit jadinya membangun kultur literasi dibanding ketika mereka masih mungkin 1-2 tahun atau 1 bulan bahkan gitu. Benar. Saya sama pasangan itu biasa habis subuh tuh lari. Habis subuh lari, saya sama pasangan. Saya bilang, kamu juga harus lari karena kids look at you juga gitu. Sampai akhirnya yang saya cerita liburan itu saya ngasih tracker. Liburan saya kasih tracker, kemudian itu YouTube di TV nggak saya sembunyiin remote-nya, iPad nggak saya. I just wanna know gitu. Dan ternyata pas ngelihat mau tidur tracker mereka lari 15 kilo dalam sehari, 10 kilo average. Padahal lagi liburan nggak ada orang tuanya gitu. Betul. Mereka renang sampai 3 jam. Saya tadi karena ternyata anak-anak juga ngelihat kebiasaan orang tua dan mereka melihat ini it's fun ya gitu loh. Orang tua saya do over and over setiap hari. Oh it's fun ya ternyata lari seperti itu. Betul. Jadi memang penting banget sih menurut saya. Sekarang Deliang akhirnya memutuskan untuk homeschooling. Nah ini cerita yang lain lagi nih dari cerita literasi. Why? Jadi di Inggris kan sekolah normal ya. Oke. Oh di Inggris sekolah normal biasa, ya? Sekolah biasa. Kebetulan kami dapat privilege yang kedua adalah sekolah di Inggris itu di lingkungan para profesor. Anak-anaknya profesor. Either anak profesor atau anak peneliti. Jadi memang pada pinter-pinter ya. Jadi akhirnya lingkungan dia tuh bagus banget gitu dari kultur pendidikannya. Sebelum balik itu balik ke Indonesia tahun 2018 itu kami survei sekolah yang ada di Surabaya semuanya. Kami cek gitu ya, dan dari dulu sebelum kami ke UK pun saya udah pingin homeschooling, tapi waktu itu masih sekedar ide. I don't know what's going on in homeschooling gitu. Pokoknya aku pingin anakku homeschooling aja gitu. Istri saya nggak setuju gitu. Tapi ketika kami survei, kami merasa bahwa kayak nggak ada poin di mana saya harus masukin anak saya di sekolah di Indonesia gitu, karena apa yang kami harapkan dari pendidikan itu tidak kami dapatkan, apalagi kami punya komparasi kan di sekolah UK itu seperti apa.
Akhirnya mulailah kita coba masukin homeschooling di Kakseto Homeschooling waktu itu. Dan ternyata anak saya masa transisi balik dari UK ke Indonesia itu berjalan dengan amat sangat lancar gitu ketika di homeschooling. Dan waktu itu kami punya opsi kan, di homeschooling itu kan ada beberapa tipe yang ada yang cuman homeschooling pure, mereka pakai kurikulum doang, ada yang home tutor visit, ada yang komunitas itu bisa sekolah. Banyak macamnya juga. Banyak macamnya juga, banyak macamnya juga. Dan menurutku ini pasar baru sih, pasar pendidikan baru. Nah yang ketiga nih kami pilih yang komunitas, di mana mereka bisa datang ke sekolah 6 jam seminggu. Oke. Ngikut kurikulum nasional. Which is sekarang kurikulum merdeka gitu, 6 jam seminggu. Jadi akhirnya dia datang ke sekolah 6 jam seminggu, which is 2 hari ya. Senin dan Rabu. Ada hari Jumat tapi isinya adalah main-main gitu. Nah akhirnya kami masuk ke homeschooling. Tapi akhirnya kami menyadari bahwa ada 2 kelebihan ya yang kami rasakan selama homeschooling. Yang pertama tuh soal waktu. Jadi anak-anak punya banyak waktu untuk nge-explore dan bermain sih. Lebih tepatnya bermain sih. Saya menganggap bahwa anak kelas 1 sampai kelas 6 SD tuh ya Allah mereka masih pengen main gitu. Kang Usawi ngerti lah ya. Kayak sebanyak PR yang mereka diberikan, nature-nya mereka tuh pengen bergerak. Kayak tadi bisa main 10 kilo lari segala macam. Ya memang apalagi cowok gitu. Betul. Maunya main di rumah pohon, lari segala macam. Gak gitu. pengen dilarang-larang. Gak pengen gitu, dilarang-larang, no boundaries and so on gitu. Jadi akhirnya kami merasa bahwa kayak Deliang gitu ya. Aduh sampai kadang-kadang, aduh kamu udah bengong tuh loh, mau ngapain ya agak produktif gitu ya misalnya ya. Karena memang waktu tuh banyak banget gitu yang kami rasakan. Kemudian yang kedua adalah ini waktu bersama kami, koneksi ya. Jadi koneksi itu terbangun banget. Kami punya kebiasaan jalan-jalan setiap 1 kali dalam sebulan kan, sering banget keluar kota gitu. Jadi sering nyopir bareng mereka gitu. Itu tuh menurutku adalah memori yang tidak akan tergantikan ketika mereka gede. Jadi memang investasi waktu untuk membangun koneksi itu sangat terbantu ketika mereka lagi di homeschooling. Menurut saya seperti itu. Kalau dari segi lain ya menurutku memang gak boleh orang tua ngikut standar ya. Kayak aku homeschooling anakku deh, kayaknya gak boleh banget sih. Salah banget menurutku. Perlu diperhatikan. Jadi jenis sekolah yang kita masukkan ke anak itu harus ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki oleh ayah dan ibu kan. Visi pendidikannya dulu apa nih gitu kan. Betul. Ya kebetulan saya dan istri punya kejelasan lah. Maksudnya kita tahu bagaimana mendidik anak-anak, apa concernnya, prioritasnya. Makanya kami berani meletakkan di homeschooling gitu ya. Kalau ada anak-anak lain yang orang tua pun bingung nih mau diarahin kemana, aku lebih saranin sekolah umum sih daripada mereka bingung kan mau kemana-mana. Bingung artinya you don't have a plan. Iya, ya don't kan? have a plan to raise your kids kan. Betul. Itu yang menurutku jadi masalah. Kan sekarang lagi booming ya homeschooling di mana-mana. Saya sering banget di DM gitu kan. Pingin dong homeschooling gitu. Aduh kadang-kadang saya takut gitu. Karena menurut saya sering bilang ini ke banyak podcast. Tolong bukan berarti ada seorang influencer atau siapapun yang anaknya sukses dan homeschooling. And then you try everyone go homeschooling gitu ya. Menurutku gak boleh juga. Harus tahu value, visi, misi, plan seperti apa buat kita masukin anak homeschooling gitu. At the end of the day kayak tadi saya bilang anak saya yang Deliang itu dia bakalan SMA di SMA normal. Karena dia masih pingin jadi engineer. Oke. For you yourself, what makes you decide, kayaknya homeschooling, nggak sekolah umum? That's interesting. Di Indonesia aku merasa yang pertama adalah sistem pendidikannya ya. Somehow aku ngerasa beda menteri ganti. Iya, kayak kok ini nggak jelas ya gitu kayak contoh ya, hal yang sederhana deh. Kita gagal membangun anak-anak yang kritis. That's something yang aku bener-bener concern. Itu kan kemampuan berpikir ya di end of the day. Kayak anak-anak Indonesia ditanya why aja tuh bingung. Kenapa Musa itu Nabi Musa dia ngelawan Fir'aun gitu. Mereka bisa ceritakan kisah Musa dengan detail, tahun dan seterusnya. Tapi kalau ditanya penyebabnya di explore yang out of the box tuh suka bingung gitu. They just follow the story. Yeah, they don't ask why. They don't ask why gitu. Kayak critical thinkingnya gak kebangun gitu. Dan aku merasa kayak aku sering bilang ini nih. Pokoknya kalau anak UK ketemu sama orang Asia itu jago olimpiade matematika, fisika. Tapi kalau lomba debat, pasti orang UK lebih jago gitu in general gitu. Karena kemampuan mereka berpikir dan berargumen itu sangat penting. Dan aku merasa itu tidak aku temukan di ruang-ruang pendidikan yang ada di Indonesia gitu ya. Kita punya kualitas guru juga. Aduh, udah ngerasakan gimana bangun sekolah. Susahnya minta ampun termasuk di Edufik. Dan saya khawatir ketika saya tidak punya kontrol yang penuh terhadap pendidikan anak saya, maka dia akan tidak jadi sesuai dengan apa yang saya pikirkan as a education itu seperti apa gitu. Dia masuk ke sistem pendidikan lalu kemudian akhirnya tidak berkembang as I wanted gitu. Akhirnya saya mutusin ke homeschooling gitu secara umum. Selain tadi ya waktu dan seterusnya. Ini gak sih kayak apa
kekagetan Kang Aryo ketika pertama kali ke UK? And ada momen ini nggak yang bikin, oke, ini ternyata sejauh ini nih, ada nggak kejadian-kejadian itu kayak gapnya nih kok jauh banget ya ternyata, kayak what's gonna be happening with my kids gitu kan, ketika udah ngerasain sistem pendidikan di UK, baru 7 hari udah dikasih buku gitu kan, pulang ke sini nggak di-encourage baca buku gitu kan, Sama ada nggak sekali. momen? Mungkin yang pertama adalah PR. Jadi ada PR, tapi PR-nya tuh ke orang tua. Dimana orang tuanya adalah harus nemenin baca buku. Itu menurutku mind blowing sih. Wow. Oh, kalau di kitab orang tua dikasih PR, orang tua marah. Orang tua marah. Ini sekolah ngapain sih ngerjain orang tua? Ngerjain orang tua Gitu. kan itu kan paling susah kan di kita. Kita kan nyekolahin Bayar, anak, ya. kita bayar nyekolahin anak buat kalian yang sibuk. Kenapa jadi orang tua Jangan yang sibuk? gitu. Nah itu Kan anak menurutku, kalian. betul itu mind blowing sih. Jadi kita punya buku kuning, which is orang tua wajib ngisi dan memantau perkembangan readingnya anak-anak. Itu menurutku luar biasa. Wow, Iya. interesting. Terus yang kedua, dan PR ini tuh bisa berlaku untuk yang lain. Jadi di sana tuh bukan berarti di UK tuh nggak ada PR. Sarah sebenarnya orang bilang konsep PR itu. Di UK itu PR akan diberikan ketika anak-anak tidak mencapai target tertentu dalam pembelajaran. Jadi kayak misalnya mungkin dia left behind ya, maka orang tua yang dikerjain gitu. Bukan anaknya. Bukan anak yang dikerjain. Terutama anak yang usia dini ya. Pada akhirnya anak makin stres kalau anaknya udah ketinggalan, dikerjain pula dikerjain gitu pula, kan. betul. Kan seakan-akan anak yang bertanggung jawab kan. Padahal di usia SD itu orang tua yang bertanggung jawab atas pendidikannya. Wow, interesting. Iya, akhirnya orang tua dikasih PR. Kayak kami, kayak beberapa, kayak Deliang tuh kan sempat, karena dia bukan tipikal gampang banget beradaptasi, bahasa Inggrisnya lambat banget. Itu akhirnya kita dapat PR banyak itu buku gitu yang kita kontrol setiap hari. Itu salah satu ya. Kemudian yang kedua guru. Guru ya. Ini selalu komen Deliang di setiap podcast yang dia ngomong. Dia bilang apa yang paling beda dari pendidikan di UK dan Indonesia, guru gitu. Guru di sana itu somehow bisa membuat pembelajaran yang susah jadi sangat-sangat menyenangkan. Jadi setiap kali anak-anak itu kalau pulang ke rumah kita tanya, kamu ngapain di sekolah? Main. Tapi bilangnya main, gak pernah bilang belajar. Kamu belajar apa? Ya aku main sih. Pulang-pulang bisa membaca, bisa menghitung, jago matematika dan seterusnya. Itu beberapa hal yang menurutku sangat mind blowing sih. Iya. Kemudian yang terakhir tuh ini, mereka meminta kami menjaga bahasa ibu. Bahasa ibu. Jadi saya punya ini temannya Yorga juga, teman kami di dosen ITB. Dia kebetulan dua-duanya orang Bugis, suami istri. Anaknya sekolah di Inggris, anaknya bisa 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Bugis gitu. Oh. Itu menurutku mahal sih. Itu juga diingetin kita, kamu jangan ninggalin bahasa ibumu gitu biarpun anak-anak sudah berbicara bahasa Inggris. Ada banyak lagi ya, tapi itu highlight yang pengen saya angkat. Pengalaman saya saya juga mau cerita tentang gimana kenapa akhirnya saya sangat bersemangat buat Creativa Global School ini. Jadi pertama kali saya masuk ke Harvard, saya baru menyadari gap anak-anak Bandung dengan orang-orang Jakarta misalnya. Saya datang ke komunitas orang Indonesia aja. Begitu saya sampai, kok orang saling tahu satu sama lain gitu. Udah ya. kenal gitu Udah ya? saling kenal. Oh dulu dia teman kuliah, ini teman SMA, ini teman SMP. Dulu kita satu company gitu. Saya sebagai orang Bandung ngerasa I don't have a friend. Itu sesama orang Indonesia. Masuk kelas, ini budaya literasi. Saya dikasih paper tuh. Hari pertama dikasih paper suruh baca berkelompok 4 orang. Cuman 3 lembar. Saya baru baca setengah. Itu mereka udah baca 3 lembarnya. Then ketika saya baru mau baca selesai 1 lembar, okay, let's discuss. What happened? Saya bilang, wow, kecepatan berpikir kemampuan Mencerna, literasinya ya. tuh jauh banget ya ternyata. So, I think dari situ kemudian saya ketemu lah sama Pak Gita Wirjawan. Kebetulan Pak Gita Wirjawan kan senior juga di Kennedy School di Harvard. Akhirnya beliau sampaikan, oh memang PISA skor kita rendah gitu. Betul. Literasi kita termasuk yang paling kita rendah. Science, technology, Math dan seterusnya, STEM ya betul. kan, STEM apalagi gitu juga. bahasa Inggris. Dari situ saya pikir, oh kita harus bangun nih di Bandung. Minimal percaya diri, confidence, speak up berbahasa Inggris. Karena itu berat banget. Dan pada akhirnya kembali ke passive in active learning tadi. Betul. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa sih, apa yang mematikan student yang tadi Kang Aryo bilang usia 5 tahun masih banyak nanya, begitu kelas 6 SD Hilang. mereka pasti, saya effort banget ngajar di Telkom University. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang mau tanya. Saya ngasih pertanyaan, oke, who say yes? Nggak ada yang tanya, nggak ada yang angkat tangan. Oh mungkin jawabannya no. Who say no? Nggak ada yang angkat tangan juga. Very passive learning. Betul. Dan saya pikir ini bukan kejadian satu kampus, but ini fenomena seluruh. Fenomena ya. Fenomena gunung es ya. Fenomena gunung es gitu. Ini kayaknya semuanya kita ketemu gitu. sedikit doang, betul.
What happened? Apa yang harus merubah itu sebetulnya? Betul-betul. Jadi kayak kita ngomongin anak-anak kecil asli itu kan mereka cerewet ya. Gampang ekspresif dan seterusnya. Mereka masih bisa ngomong apa yang mereka mau. Menurutku ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah ruang-ruang belajar yang disediakan di pendidikan kita gitu. Sebutlah dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Itu gagal mengasah critical thinking ya. Secara umum. Apa yang saya maksud dengan critical thinking adalah kemampuan questioning, debating, problem solving, creativity, it's included in critical thinking kan. Nah biasanya yang terjadi dari kultur pendidikan kita itu adalah yang pertama guru terbiasa menjadi provider gitu ya. Searah. Anak-anak tuh klasikal klasikal gitu. Anak-anak ya walaupun sekarang udah banyak guru-guru bagus ya terutama anak-anak muda Gen Z. Tapi tetap aja kultur pendidikan itu masih kerasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita tuh selalu terfokus kepada output. Anak tuh bisa ini dan itu. Kayak matematika ya dia bisa solving specific task. 2+2 2 gitu. tambah 2 dia nggak tahu konsep 2+2 in real life tuh kayak apa. Kayak kita ngomongin kultur pendidikan di UK deh, mereka ngajarin 2+2 itu pakai konteks yang ada di ruang kelas. Ini ada 2 apel, ini ada kamu bawa 2 apel kan? Mereka suruh mereka bawa apel, ini 2 apel. Jadi ketahuan gitu. Cara berpikirnya ketemu, mereka nggak cuma solving the issue 2+2, akhirnya kebiasaan berpikir itu tidak dilatih dari awal ya. Di proses pembelajaran tuh mereka nggak melibatkan anak untuk berpikir terus menerus ya. Ini kenapa seperti ini, kenapa seperti itu jadi sangat penting menurutku. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan untuk mendengarkan. Jadi perhatikan deh, anak-anak yang biasanya confidence di berbagai ruang publik itu adalah anak-anak yang didengarkan oleh orang tuanya di rumah. Karena mereka terbiasa ngomong kan. Di rumah kan didengerin cerita bahkan hal-hal yang enggak ya bagi anak kecil kan, bagi orang gede kan kita menganggap itu hal enggak masuk akal kan. Dia cerita dia jatuh, temennya ngapain, itu kan bagi orang besar itu hal yang nggak penting. Tapi bagi anak kecil itu hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Because that's the most important thing for him. Iya, itu yang mereka hadapi saat itu. Mereka nggak lagi ngomongin bisnis di mana, nggak lagi ngomongin kerja apa. No, they're talking about interacting with their friends, fighting with their friends, gitu luka kan. Jatuh, main sepeda di mana, main bola jadi kiper dan seterusnya kan. Betul. Dan orang tuanya malah buka gadget ketika anaknya cerita gitu kan. Karena ini bisnis nih. Ya benar, ini gitu penting. Padahal itu penting sekali, hanya mempengaruhi. Belum kita ngomongin tadi yang Kang Yorga bilang rasio student dan guru. Dari rasio student dan guru yang terlalu banyak saja, guru nggak bisa dengerin dong. Ya. Betul. Nggak bisa dengerin anak-anak satu-satu. Nah, aku tuh sering nanya ini ke Deliang. Kamu ngerasa nggak sih yang paling beda? Guru di sana tuh bener-bener dengerin gitu. Dengerin dan engaging conversation dengan anak-anak. Menurutku ini penting banget. Dan itu kan jadi ditentukan sama kualitas gajinya guru. Nanti mereka performnya seperti apa. Jadi memang yang pertama adalah kultur critical thinking itu perlu dibangun. Dan itu yang paling sederhana. Didengerin aja deh anak-anak itu. Betul. Mau cerita ngawur, tanda kutip ya. Nggak masuk akal bagi kita pun. Itu bagi mereka sangat penting. Dan tambahan kritikan saya tuh tentang gaji guru. Wah, saya baru menyadari gaji guru di Kota Bandung aja. Kayaknya masih sangat banyak yang di bawah UMR. Misalnya itu seperti itu. Akhirnya saya pernah bilang gini, teknisi handphone misalnya ya. Ini handphone nih kita rusak. Teknisi berapa gaji teknisi handphone gitu kan? Mungkin UMR 4 juta, 5 juta. Tapi gaji guru masih ada yang 2,5 juta, 2 juta. Saya bilang, handphone berapa sih masa pakainya? Masa pakai handphone 2 tahun, 3 tahun. Betul. You pay people yang untuk mengurusi masa pakai 2 tahun, 3 tahun, 4 juta, 5 juta kita berani. Betul. Tapi untuk treating our children for the next 60 years, 65 years, kita underpay gitu. Karena kita ngerasa, guru gak usah mahal-mahal. Betul. Akhirnya, you get what you pay kan? Betul. Gitu. Kita mau dapat apa kan dari kesejahteraan guru yang seperti itu. Kayak sekolah-sekolah top bahkan pun gitu kan. Sekolah Islam top pun mereka kan kadang-kadang yang baru masuk kan underpaid kan. Kalau kita lihat gajinya tuh menyedihkan sekali sih. Itu menurutku yang sering banget saya suarakan di sosial media. Betul. Masalah bangsa lah ibaratnya, masalah sistem dan seterusnya. Benar. Sekarang tentang Edufik nih, Kang Aryo. What's your vision about Edufik? Jadi kayak tadi saya cerita ya gimana saya akhirnya melahirkan Edufik. Jadi pertama tuh kita namain Kids Academy gitu. Namanya Kids Academy dan goal utamanya adalah gimana caranya anak-anak tuh suka bercerita. Jadi akhirnya basic fondasi mengajarnya itu storytelling gitu. Gimana storytelling. Itu foundationnya ya. Foundationnya gimana caranya ruang-ruang kurikulum yang kita bangun itu memberikan kesempatan kepada anak untuk bercerita. Itu fondasinya. Dan ini mungkin paling tricky ya. Jadi saat ini Edufik itu student aktifnya itu udah hampir 2.000 ya. Lalu kemudian yang student
yang pernah ikut di kelas kita itu sekitar 4.000 student. Nah, di tengah pengembangan yang terus-menerus, saya memperhatikan ada beberapa hal yang perlu kita kejar untuk mengejar vision besar di Edufik ya. Yang pertama adalah saya pingin banget menciptakan sebuah sistem atau kurikulum pembelajaran yang tadi saya ngomong ke Kang Yurga mempertemukan beberapa kutub. Apa yang saya maksud dengan kutub? Yang pertama adalah kutub pendidikan barat, sebutlah mungkin UK, Finlandia gitu ya. At the same time kita juga mempertemukan kultur pendidikan timur, sebutlah Singapura, Jepang gitu. Jepang kan bagus banget ya, terutama di usia SD SMP gitu ya. Lalu kemudian Islam gitu. Nah ini nih sebagai orang tua muslim pun kayak saya juga tahu ya, Kreativa Global kan salah satunya pingin banget menjadi sebuah Islamic International School yang bisa providing those needs ya dari parents yang pingin seperti itu. Jadi memang goal utama kami di Edufik itu gimana caranya kita bisa bikin kurikulum yang benar-benar menemukan pola yang tepat untuk hal seperti itu gitu ya. Nah ini yang sekarang lagi kami kembangkan terus. Kemudian yang kedua adalah guru. Jadi guru gimana caranya kami bisa memproduce ya guru-guru yang luar biasa gitu ya. Itu challenge banget. Nah, ini Kita buka Kreativa Global nyari guru setengah mati. Ya Allah. Nanti kita diskusi ya waktu di event nanti ya bareng-bareng bagaimana kami proses perekrutan guru dan seterusnya. Kayak kasih gambaran aja deh. Dari sebutlah 500 guru yang daftar, itu yang keterima paling 20-25 gitu. Karena berlapis-lapis seleksi dan proses evaluasi yang kami lakukan. Karena ternyata susah banget nyari guru bagus di Indonesia gitu. Yang ini sistemnya online, itu kan berarti orang semua bisa daftar kan. Dan itu benar-benar tetap challenging. Jadi saya berharap Edufik, I don't know, somehow we have such a system in order to first train ya, kita bisa training teacher kayak oke lah kita punya pool talent yang mereka punya bakat. Ini sistem ini bisa kita pakai untuk producing good teacher. Kemudian yang kedua kita juga punya kurikulum yang nanti bisa dipakai sama guru itu untuk bisa kita kembangin menjadi sesuatu yang besar. Kemudian yang ketiga yang sekarang kita lagi kembangin tuh adalah di bagian teknologinya gitu. Jadi kita lagi ngembangin gamification ya, namanya Little Muslim Heroes. Itu kita lagi bikin untuk mengenalkan teknologi di end of the day gitu ya kepada anak-anak dalam proses pembelajaran gitu. Jadi kedepannya ini 3 fokus kami gitu ya. Selain kami ke depan mau mengembangkan lebih fokus ke offline karena saat ini kan kita punya kelas offline tapi cuma di Surabaya. Kemudian online sebagian besar online 98% adalah online. Kemudian yang kami lagi nyoba nih sekarang Kang Sauki adalah TPA. Ini yang trik ya. Kenapa TPA? Nah ini menarik ya. Dan ini menarik sekaligus kontroversial. Jadi menarik karena apa? Kita semua setuju bahwa TPA di Indonesia itu very very old school. Iya. Mereka cuma belajar Quran, anak-anak pulang udahlah belajar. TPA itu kepanjangannya apa? Tempat pendidikan Al-Quran kan? Pendidikan Al-Quran ya. Atau TPQ bisa juga. Kita lagi coba sekarang kita lagi punya MOU dengan satu TPA di Surabaya untuk mengenalkan model pembelajaran yang lebih modern gitu. Jadi mereka nggak cuma belajar Quran, tapi mereka bisa belajar sains dari Quran loh. Mereka bisa belajar coding dari Quran loh, karena kita punya kelas Islamic coding. Jadi di Edufik tuh semua kelas kita itu namanya Islamic di depannya. Mungkin untuk nyari niche first of all, second of all memang kurikulum kita semuanya ada Islamic sense-nya. Kita punya Islamic English. And we are the largest Muslim country in the world anyway, correct, right? Betul. Kita punya Islamic Creative Writing and Storytelling, Islamic Coding. Jadi itu yang kita kenalkan di TPA. Jadi mereka tuh nggak cuma perlu belajar Quran doang, mereka bisa kenal dengan sains dan seterusnya. Nah, tapi kendalanya tadi ya, very susah banget sebenarnya kita mengkomersialisasikan TPA kan dan TPQ. Ini butuh strategi dan seterusnya. I don't know whether it succeed or not, berhasil apa enggak yang kali ini kita nyoba. Second option dan kita lagi coba adalah ke sekolah-sekolah gitu. Atau at the end of the day kita bikin sendiri gitu. Either after school program yang offline, tempat les tanda kutip, atau sekolah sendiri gitu. Saya sih berharap kedepannya kita bakalan punya sekolah. Tapi menurutku ya, saya pribadi menganggap kalaupun Edufik mau bikin sekolah, we are gonna try to run like 1 year trial gitu. Kayak kita akan bakalan kerjasama dengan satu sekolah. Kita bakalan coba kurikulum, kita bakalan coba para guru, dan kita lihat bentuk terbaik sebelum we create the school. Itu sih yang ada di kepala saya. Yang kita coba. Masih berkaitan dengan pendidikan tadi. Gimana sih ngebangun, misalnya di Edufik lah ya. Bagaimana mengencourage awareness and environment. Misal, kalau kita di Kreativa, orang tua banyak yang misalnya concern anakku jangan banyak hafalan ya, atau jangan ada target hafalan ya. Itu the first concern. Tapi ternyata setelah berjalan 1-2 bulan, hafalan bacaan sholat lengkap, lancar, the parents are happy. Jadi ternyata
parents ini bukan mereka tidak ingin anaknya Betul, jadi betul, hafal, betul. tapi mungkin cara and balance the sweet spot yang tidak membebani anak tetap happy, tapi the parents happy gitu kan. Jadi saya ngelihat di Instagram story orang tua, oh senangnya anakku udah hafal bacaan sholat gitu kan, lengkap lancar pula gitu kan, seperti itu. Nah ini pun kelihatannya kan berpengaruh juga ya ke pendidikan, misalnya ke peer pressure, bagaimana kita ingin achieve hafalan Quran misalkan, karena temanku hafal, aku juga jadi pengen hafal dong, seperti itu. Nah, di Edufix sendiri dengan tadi Del yang homeschooling, kemudian bikin parents communities, gimana sih mengencourage supaya tetap punya lingkungan yang positif, lingkungan yang encouraging, karena pada akhirnya kan selain peran orang tua, lingkungan matters juga ya. Betul sekali. Nah mungkin ini agak sedikit, I don't know, quite different atau kontroversial, I don't know ya. Tapi saya merasa bahwa ada semacam mindset orang tua yang mereka menganggap bahwa keberhasilan anak itu ditentukan oleh pencapaian kan. Jadi berapa juz yang dihafal, juara enggak gitu kan, ranking apa enggak gitu, itu masih kuat. Dan walaupun orang bilang sekarang udah nggak ada ranking, nah saya menganggap bahwa kultur menghafal Quran di Indonesia itu udah menjamur sampai sebegitu gitu, kayak anak-anak akhirnya dilabeli dengan level kesolehan mereka kan, itu concern berdasarkan jumlah juz yang mereka hafal, berdasarkan kerajinan mereka ini dan itu, adab mereka bahkan gitu. Sampai saya bahkan questioning ke kepala kurikulum Edufix kemarin yang kebetulan lulusan Universitas Al-Azhar Mesir. Saya bilang, emang term anak soleh itu bener ya? Bukannya anak itu pada dasarnya tanda kutip tidak soleh ya? Kalau kita ngikutin pakem-pakemnya anak-anak kan, anak kan maunya lompat dari atas ke bawah kan, maunya fitrahnya anak-anak itu kan, maunya bukan bermain tahajud gitu ya. Iya kan, logikanya kan begitu kan. Bukan dalam arti saya menihilkan yang namanya anak soleh, kagak, enggak sama sekali gitu. Tapi maksud saya adalah bahwa sepertinya ya, saya pribadi menganggap harus ada perubahan cara berpikir soal konteks kita mendefinisi anak soleh tadi gitu. Kenapa anak soleh itu cuma didefinisikan sebagai anak yang hafal ini dan itu. Kenapa kalau kita ganti gini? Definisi anak soleh adalah, oh dia punya spirit atau semangat belajar Inggris, semangat belajar Al-Quran. Itu kan lebih seru ya dibanding. Betul. Karena itu kita goalnya adalah mereka jadi lifelong learner kan. Betul. Pembelajar seumur hidup lifelong kan. learner. Nih coba perhatikan deh. Ini They love to learn. They love to learn. That's the biggest goal kan. Nah karena saya banyak membina alumni SMA IT yang rata-rata mereka at least 3-4 juz hafalan Quran. Dan saya tahu ngecek amalan yaumiyah mereka mingguan itu seperti apa. Itu mau setengah juz per hari saja itu sudah alhamdulillah. Gak mungkin biasanya. Biasanya rata-rata 1 minggu baru setengah juz gitu kan. Padahal para penghafal Quran gitu. Itu kan berarti mereka tidak jadi lifelong learner, tidak mencintai Quran sepanjang hidup mereka. They feel obliged. Iya betul kan. Mungkin kedepannya mudah-mudahan kan mereka tetap bersama. Tapi maksud saya adalah kita perlu mengubah mindset itu. Nah di Edufix akhirnya Kang Syauqi, semua pengajar, semua guru-guru di fase-fase training, bahkan staff-staff kami, itu saya selalu ingetin, tolong pertama yang harus kalian kedepankan selama membangun Edufix dan mengajar adalah membangun memori belajar. Jadi apa tuh memori belajar? Ingat deh, pelajaran yang paling kita suka adalah pasti dari pelajaran yang kita punya memori paling terbaik selama kita gede. Aku suka bahasa Inggris karena aku punya guru bahasa Inggris dulu SMP yang bagus banget. Aku benci matematika karena matematikanya nggak asik gitu. Tanya semua orang di dunia ini, pelajaran yang paling mereka benci adalah pelajaran bahasa Inggris dan pelajaran matematika. Karena rata-rata pengalaman belajar mereka itu buruk bahkan sejak mereka kecil. That's true. Nah, bahasa Inggris sudah belajar rumus-rumus makanya 16 tenses. Ya sampai sekarang aku juga gak bisa gitu kan. Kita bisa bahasa Inggris tapi disuruh ngapalin tenses lupa juga. Ini tensesnya apa kita gak tahu kan. So itu pertama kali saya sering ingetin mereka, tolong para guru yang perlu kalian bentuk adalah memori. Kenapa saya bilang memori? Anak-anak SD itu loh, kita mau berharap mereka bisa apa? Bisa speaking sampai mampus. Kagak kan. Yang penting mereka cinta belajar. Kita ngejarnya adalah lifelong learner gitu. Gimana caranya mereka belajar. Jadi yang saya maksud dengan memori adalah gimana pengalaman belajar mereka selama di Edufix itu menyenangkan gitu. Hanya mereka ingat, oh aku dulu tuh belajar sama Miss ini, sama Mister ini tuh sangat menyenangkan. Kalau ini udah beres, baru kita bisa kejar yang lain-lain. Jadi kenyamanan siswa itu yang kita bangun. Nah yang sulitnya adalah membangun atau mengubah mindset ini secara komunal kan yang tadi Kang Syauqi bilang di orang tua dan seterusnya. Jadi awalnya Edufix itu punya kelas anak dan kelas orang tua.
Betul. Jadi kami punya kurikulum yang kami desain menggabungkan parenting barat dan parenting Islam yang kita jalankan untuk orang tua. Saat ini masih jalan terus dan kelasnya gratis. Kita udah menjalankan hampir 80 kelas orang tua. Dan itu tujuannya untuk mensupport para orang tua yang ikut di kelas-kelas Edufik supaya kita bangun komunitas. Tapi lagi-lagi ya Kang Syauki, hobinya orang-orang sana adalah hadir di Zoom gak pernah didengerin. Jadi kayaknya yang sekarang justru menurutku ya, pendidikan paling signifikan bagi anak-anak di Indonesia itu bukan pendidikan anak Kang Syauki, pendidikan terhadap orang tua mereka. Pendidikan parenting. Agree banget. Karena tadi itu kayak judging anak di level kesolehan. Saya anak usia 5 tahun. Waktu itu jarang sholat, belum bisa baca Quran. Itu peer pressure-nya tuh kayak, kenapa anak kamu belum bisa sholat dengan benar? Akhirnya saya bilang, tenang aja. Hadisnya apa? Ajarkan anakmu sholat usia 7 tahun. Bersikap tegaslah di usia 10 tahun. Ini anak 5 tahun udah harus dimarahin gak sholat, gimana ceritanya gitu kan. Betul. Seperti itu. Terus kenapa usia 5 tahun belum bisa baca Al-Quran gitu kan. Saya bilang di Jepang anak umur 5 tahun belum pada baca. Saya bilang kan. Belum pada belajar. Belum pada belajar. Rasulullah disuruh ikro emang berapa gitu kan. Betul. Saya bilang jadi kadang-kadang tapi memang dukungan support sesama orang tua juga penting sekali. Kadang kita tahu, tapi mau nggak mau peer pressure juga menekan orang tua. Betul, ada ya 70% social pressure itu. Dan akhirnya kita korbannya ikutan. anak. Ya, korbannya anak. Hanya kita ke mereka nge-push gitu. mereka kan. Ya udahlah cobain deh gitu kan. Saya bilang Imam Syafi'i usia 9 tahun belum balik, nggak puasa gitu kan. Murid-muridnya nanyain, kenapa Imam Syafi'i kamu nggak puasa? Padahal kamu nyuruh murid-murid itu puasa. Kata Imam Syafi'i, saya belum balik. Kalian sudah. Artinya Imam Syafi'i pun melakukan itu. Gitu. Kalau belum waktunya ya Islam itu sudah perfect gitu. Jangan kita merasa it's not perfect yet. Terus kita ingin bikin lebih perfect lagi gitu kan. Nggak begitu juga sebetulnya ya. Prinsipnya. Prinsipnya. Jadi itu secara umum sih yang kami lakukan di Edufik ya. Emang love to learn. Ya life learning itu penting banget sih menurut. Coba perhatikan deh kita aja gitu. Kenapa kita masih suka membaca? Kenapa kita masih suka mempelajari hal baru? Kang Syauki kenapa mengajar? Itu kan karena kecintaan terhadap belajar kan. Ini menurutku adalah PR luar biasa sih. Gimana anak kita bisa jadi lifelong learner. Orang dewasa sekarang Kang Aryo. Orang dewasa malas baca buku gitu ya. Tapi kan mereka di sisi lain ingin anaknya di pembaca gitu ya nggak sih, tapi di rumah main gadget gitu kan. Terus ayo kamu baca. Nah gimana sih caranya shifting mindset, meskipun we know it's gonna be very difficult, tapi untuk orang dewasa ngerubah mulai cinta membaca, karena a good parenting start from a good reader sebetulnya kan sekali. Gitu kan. Can agree more. How we start budaya literasi itu sebagai orang yang lebih dewasa? Saya meyakini bahwa keahlian itu datang dari kebiasaan ya. Jadi we don't need to focus on how to change the mindset of the people, but we change the habit of them as a parents gitu. Jadi saya selalu bilang ini nih, kalau kalian mau belajar membaca dan kalian gak suka membaca, maka cari masalah hidup. That's interesting. Karena kalau kita punya masalah hidup, maka kalau kita ngambil buku yang terkait sama masalah hidup kita, maka kita pasti akan menikmati buku itu. Relate, nggak mungkin kagak. Yeah. Sebutlah ketika remaja kita suka baca novel cinta-cintaan, sebutlah karena kita relate dengan cerita itu. Kayak sekarang saya lagi banyak banget baca buku soal koneksi orang tua dan anak. Saya lagi baca buku judulnya I Wish My Parents Read This Book, karena ayahku baru meninggal dan aku merasa bahwa ada jembatan koneksi yang terbakar. Hanya ketika baca itu seakan-akan gila, kayak ngerasa diri saya ikut banget dari cerita buku-buku itu. Jadi kalau orang tua yang perlu kita ubah bukan mindsetnya, habitnya gitu. Jadi habit kita kejar. Mulai dari situ. Dari situ, karena mindsetnya di end of the day bahkan keubah kalau mereka tahu manfaatnya kan. Kita kan mindsetnya kita tahu bahwa pendidikan itu penting karena kita ngerasain bahwa pendidikan itu ngubah hidup kita gitu. Jadi habitnya yang diubah. Mereka cari masalah, kayak mereka lagi ngomongin soal pengelolaan keuangan, udah baca aja dulu masalah financial management and so on gitu ya. Mereka lagi suka exercise, baca aja soal buku tentang maraton gitu kan. Kan jadi lebih seru kan. Kalau kata Deliang, learn something yang kamu interest gitu. Dia selalu bilang gitu, kalau kamu baca buku yang kamu tertarik gitu. Kamu suka dark comedy, baca buku-buku dark comedy. Dimulailah dari sesuatu yang kamu relay dan concern. Wow, Deliang 11 tahun udah bisa. He's amazing, tapi saya selalu curious, amazing itu terhadap orang tua yang amazing. Karena somehow anak itu kan being shaped by orang tua dan environment. Dan termasuk pengaruh lingkungan juga matters kan ya. Betul, privilege satunya juga privilege. Privilege does matter. It is. Saya waktu, cerita lagi nih.
Saya waktu SMA itu 2 bulan di SMA Negeri 10, saya decide untuk quit. Saya minta izin ke orang tua, saya mau quit. Saya nggak mau SMA, saya mau homeschooling. And my parents support. My parents support. Itu mahal kan? Dan itu mahal. Itu Parents privilege support. itu. Support itu aja udah privilege. Dan to get support, orang tua kan harus punya visi juga. Tuh. Makanya ayah saya ngelepas, oke, tapi kamu ke kantor ikut sama saya ya. Oh. Jadi dia make sure saya punya Learning something, environment ya. yang support me. Betul. Dia nggak mau, oke, kamu homeschooling tapi kamu miss everything. Miss everything. You be friend with the wrong people, kan begitu ya. Betul. He doesn't want that. Jadi saya pikir benar peran orang tua matters, dan at some degree parent harus punya visi juga terhadap pendidikan. Betul. Meskipun katakanlah, oh sibuk, saya bukan seorang good educator, fine. Anak masuk sekolah formal, Betul. but still you must know Your value and your vision. value and your vision towards your children. Betul right? sekali, betul. Gitu. Saya pikir itu privilege banget. Dan menurutku saya pribadi pun beruntung karena aku dapat istri yang emotionally ready to be a mother. Itu menurutku mahal sih. Jadi aku sering Karena bilang, datang dari keluarga yang mungkin settle, lebih punya privilege kan ya. Kalau saya termasuk dari broken home. Dan privilege itu berarti bukan hanya masalah uang. Oh no, sebetulnya, totally. Kan? Orang kan berpikir, Betul. oh kamu privilege, kamu bawa mobil ke sekolah gitu kan. That's not. No. Menurutku yang privilege pertama bagi saya pribadi ya, itu emotionally supported itu menurutku Emotional pertama. Itu support. menurutku luar biasa sih. Jadi kayak istri saya itu menurutku she's very ready to be a mother. Jadi akhirnya ketika aku yang very dominant dan punya certain high expectation to my kids, kayak saya ingat banget saya waktu punya istriku lagi hamil Deliang, itu doa saya adalah gimana caranya Deliang jadi juara Olimpiade Fisika Internasional. Belum lahir tuh. Belum lahir. Karena dulu saya Udah ada pernah gagal- ambisinya kan? Betul, pernah gagal ikut Olimpiade Fisika kan waktu itu karena lomba yang lain. Jadi tapi I'm so blessed karena kebetulan istri saya itu dia punya konsep parenting yang matang banget dari awal. Akhirnya dia berhasil membuka banyak cara berpikir saya, termasuk ketika kita belajar bareng-bareng gitu ya. Buat ternyata yang perlu kita jaga adalah koneksi gitu, dan koneksi itu terbangun ketika kita nggak terlalu punya banyak ekspektasi yang aneh-aneh kepada anak-anak. Salah satunya yang bukan berarti nggak boleh ada ekspektasi. Ada hasil dari Harvard yang bilang kalau orang tua yang berhasil, di UK yang bilang kalau anak yang berhasil itu salah satunya adalah orang tua yang punya ekspektasi salah satunya ya. Walaupun ekspektasinya diturunkan secara sehat gitu ya. Nah saya juga I'm so blessed. Healthy expectation ya. Correct. Nah saya beruntung punya istri yang bisa bener-bener ngebantu saya gitu, dari orang yang punya luka pengasuhan bisa membimbing anak-anak saya supaya punya ya balance tadi, sweet spot tadi kalau kata Kang Syauki. Jadi ya all credit to her sih at the end of the day gitu. Supportingnya luar biasa. Saya sering bilang, wah privilege. Saya pikir the best privilege itu parenting gitu kan. Betul. Karena parents shape the children, Betul, visinya betul. seperti apa kan. Atau kayak gini deh Kang Syauki. Oke lah ada orang kaya anaknya juga berhasil gitu ya sebutlah. Tapi apakah dia merasa berhasil? Apakah dia merasa terhargai? Apakah dia merasa sudah fulfilling as a person? Belum tentu. Oh dia happy. Apakah dia happy misalnya, pertanyaan mendasar. Orang yang pasti fulfilling, pasti merasa cukup, itu adalah orang yang dapat pengasuhan yang tepat kan. Jadi mau jadi apapun dia, mau di titik karir apapun, mau dia nggak jadi bos, mau dia jadi nggak manajer besar, dia bakalan feeling fulfilling, dia bakalan merasa selesai dengan dirinya sendiri gitu. Karena dia dapat support privilege yang luar biasa dari ayah ibunya kan. Jadi emang benar privilege terbaik tuh parents. The Emotional. best privilege you can Betul. give for your children. Adalah betul dari orang tua. Kalau saya bilang di podcastnya Deddy Kobusya, kalau nanya ke saya, apa pesan kepada orang tua? Orang tua kamu naikin privilege kamu deh. Kalau kamu dinaikin privilege nanti anak-anakmu ngaruh gitu. Benar. Dan privilege kan banyak hal ya, ekonomi gitu, semangat dan seterusnya, kemauan belajar dan seterusnya. Betul. Jadi goals kita kalau kita ngerasa kita underprivileged, how can we give a much better privilege to our kids for our kan? kids? Tuh. That's the best we can do ya. Iya, kan kita nggak mungkin dong mikir kita harus kayak siapa kan. Yap. Kita punya saat ini kan apa yang That's kita true. punya gitu. Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki. Oke, Kang Aryo, closing statements dari Kang Aryo tentang parenting specifically dengan tantangan misalnya Indonesia, kalau kita ngeliat PISA skor kita bawah banget kan. 10 terbawah. Saya sedih. Starlink bolak-balik Elon Musk ke Indonesia, taunya investasi di Vietnam. Tim Cook bilang Apple invest di Indonesia 1,6 triliun, tahu-tahu di Vietnam 200 lebih triliun gitu kan. Tapi saya ngobrol sama banyak orang, ya wajar gitu kan.
mereka di sini kalian bisa provide apa Apa? buat karena mereka high tech. Mereka high tech, very competitive, requirement-nya juga Tuh, sangat talentnya ada apa enggak? talentnya ada atau enggak. Kalau kita ngelihat Taiwan, kenapa dia bisa menguasai 80% Semiconductor, semiconductor ya, di nah. seluruh dunia, market share itu Taiwan. Karena the largest PhD student itu Taiwan, gitu. Dan Jadi risetnya kuat sekali di bagian itu. dan risetnya dia kuat sekali. Jadi kalau misalnya Indonesia produksi ini low precision manufacturing, misalnya kita bikin baju gitu ya, mereka bikinnya semiconductor yang itu nggak bisa lulus SMK, lulus SMA. You need PhD to be a worker in the manufacturing di Taiwan gitu kan. betul. Tapi ini gapnya besar sekali. How parenting roles your closing statement to answer Indonesia challenge? Ini Indonesia Emas nih 2045 nih gitu. Apa closing statementnya nih? Mungkin tadi ya kayak menjadi independent learner ya yang punya ownership terhadap belajar. Memang Nadiem Makarim tuh kalau dipikir-pikir dia pinginnya udah bener sih gitu ya. Pinginnya udah bener. Jadi niatnya tuh udah bagus banget gitu. Sama kalau Pak Ridmi ngomong tuh memang top sih visinya gitu. Gimana caranya anak tuh jadi independent learner ya, punya ownership terhadap pengalaman belajar mereka gitu. Jadi orang tua dan tenaga pendidik, bagaimana caranya kita menumbuhkan ruang-ruang belajar yang membuat anak-anak tuh cinta dengan proses belajar tersebut, cinta dengan dunia kreasi, dunia berpikir, dunia berdiskusi, ya ruang-ruang terbuka untuk orang nyaman berpendapat, nyaman untuk belajar. Itu yang menjadi PR bersama, dan ini kan nyambungnya harus di rumah dong gitu. Ya. Kayaknya at the end of the day mau sebagus apapun sekolah, ya Kalau di rumahnya di rumah fail, agak susah banget gitu. Kan kalau kita lihat teorinya, bahkan pun anak-anak tuh memang ada yang tipikal bilangnya dandelion, dan ada yang satunya tipikal apa namanya bunga anggrek ya kalau nggak salah. Jadi ada yang mereka yang datang ke lingkungan itu nggak kepengaruh sama sekali gitu ya. Okay. Jadi dia mau ke sekolah manapun dia bisa jadi gitu ya. Okay. Ada yang gampang terpengaruh gitu. Tapi at the end of the day yang paling memainkan peran adalah orang tua di rumah gitu. Jadi gimana caranya orang tua tuh punya mindset yang tepat soal proses belajar, bahwa anak-anak tuh nggak cuma dididik, dia bisa hafal ini dan itu gitu ya. Dia rumus kesolehan anak ditentukan oleh hafal berapa juz, hadis dan seterusnya. Menurutku itu perlu direvisi sih. Banyak yang protes mungkin ya, tapi perlu direvisi gitu ya. But why you learn that? Iya, That's what betul, more important, right? betul. Ya, kalau di rumah kami, Deliang, saya lebih suka dia ngerjain esai soal An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq dibanding sekedar dia hafal juz 30 gitu misalnya. Karena menurutku itu akan membangun cara berpikir yang tepat. Jadi gimana caranya mereka cinta belajar, jadi lifelong learner. Mudah-mudahan dengan semangat mereka belajar itu kita jadi punya orang-orang yang punya kapasitas ya yang luar biasa di masa depan. Kita berharap begitu. Hatur nuhun pisan Kang Sama-sama. Aryo atas kedatangannya di Inspira Media. Itu tadi kita diskusi tentang parenting. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.